Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Mila Lupita. Pada video kali ini, aku bakalan bahas belajar saham dari nol sampai kalian tuh benar-benar paham. Mulai dari apa itu saham, bagaimana cara investasinya, bagaimana analisisnya, return atau keuntungan yang bisa kita dapatkan sebagai investor, hukum yang berlaku, dan lain-lain. Dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Aku membagi video ini ke dalam 6 bagian karena videonya bakalan sangat panjang sekali karena aku tuh bakalan bahas sedetail mungkin sampai kalian benar-benar paham. Jadi pada part pertama aku bakalan bahas apa itu saham. Di sini aku jelasin dengan contoh simpelnya. Terus ada beberapa jenis saham dan kenapa saham bukan merupakan gambling atau judi, tapi merupakan sebuah bisnis. Di part kedua, aku bakalan bahas kira-kira keuntungan atau kerugian apa saja kalau kita berinvestasi saham. Pada video part 2 ini, aku jelasin juga contoh perhitungan yang akan didapatkan ketika kita punya sebuah saham. Dan juga perbedaan keuntungan jika kalian memilih menjadi trader atau trading saham dan juga ketika kalian berinvestasi di saham. Aku juga bakalan ngasih gambaran kerugian di saham. Berikut aku bakalan tampilin histori harga sahamnya dan tentunya nampilin juga keuntungan-keuntungan yang fantastik yang terjadi di saham. Ada yang naik sampai 1000% dalam 1 tahun dan lain-lain. Nah, untuk part ketiganya, aku bakalan bahas kira-kira kalau kita ingin sukses investasi saham, ada 2 analisa yang sangat penting. Yang pertama adalah teknikal dan yang kedua adalah fundamental. Nah, aku tuh bakalan jelasin secara singkat bagaimana menganalisis sebuah saham dengan metode teknikal juga fundamental. Untuk part yang keempatnya, aku bakalan bahas mengenai bedanya saham dengan kripto, reksadana, obligasi, option, P2P lending, forex, ETF, dan lain-lain. Nah, aku tuh bakalan jelasin secara singkat, setidaknya sampai kalian tuh nggak menganggap kalau forex itu saham, option itu saham, semua itu mirip dan lain-lain. Karena jelas berbeda ya teman-teman, dari mulai cara belinya, bagaimana cara mendapatkan keuntungan, resikonya, sistem bisnisnya, dan lain-lain. Jadi, jangan samakan saham dengan forex, dengan kripto, dan lain-lain. Lanjut, pada video kelima, aku bakalan jelasin bagaimana cara beli saham. Nah, ini tuh yang masih sering ditanyakan sama sebagian besar teman-temanku nih. Jadi, aku bakalan jelasin dengan contoh semirip mungkin dan nampilin gambaran-gambaran pendukung biar kalian gak bingung lagi. Jadi kalau misalnya mau beli saham tuh kita harus kemana sih, Mil? Apakah harus datang ke IDX? Atau gimana gitu, bisa online gak? Terus ada juga yang bilang, dulu aku ditanyain nomor rekening aku, Mil, kira-kira itu penipuan bukan sih kalau misalnya kita pas daftar ditanyain nomor rekening gitu. Ada juga beberapa orang yang masih bingung dan takut buat beli saham karena mereka takut penipuan gitu. Nah, untuk yang terakhir, video ke-6, aman nggak sih berinvestasi saham? Nah, di sini aku bakalan jelasin dari segi hukum dan badan pengawas pasar modal. Dan banyak lagi ya teman-teman. So, langsung aja ke video yang pertama. Apa itu saham? Saham itu apa sih, Mil? Saham merupakan surat kepemilikan atas suatu perusahaan. Kalau kalian punya saham, kalian tuh secara otomatis menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Kalian juga berhak tahu mulai dari rencana perusahaan ke depan, mau ngapain aja misalnya, bagaimana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, bagaimana laporan keuangannya, perusahaannya tuh untung atau rugi, dan lain-lain. Pihak manajemen atau si pengelola bisnis tersebut itu berhak atau mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada pemegang sahamnya.
Karena kan investor atau para pemegang saham ini tuh yang ngemodalin bisnis sampai bisa jadi berdiri kan. Jadi harus menjalin hubungan yang baik biar investor tuh makin yakin menyimpan uangnya pada perusahaan. Gak malah mikir mau dijual sahamnya gitu. Dan semakin banyak investor yang pada akhirnya ingin berinvestasi, ingin join gitu kan. Secara nggak langsung kan harga saham perusahaannya bakalan naik juga kan. Investor bakalan tertarik untuk berinvestasi jika perusahaannya tuh mencatatkan laba besar atau perusahaan yang sekiranya memberikan prospek yang menjanjikan di masa depan. Aku kasih contoh nih, Pak Anwar mau buka usaha bakso di komplek rumahnya. Dia butuh modal 15 juta buat buka bisnisnya tersebut. Tapi Pak Anwar tuh cuma punya uang 5 juta aja. Pak Anwar mencoba mencari modal 10 juta kekurangannya dengan menjual saham. Dia nawarin Bu Siti dan Pak Budi untuk bergabung menjadi investornya dengan imbalan bagi hasil kalau perusahaannya untung. Atau istilahnya itu kan dividen ya. Karena Bu Siti dan Pak Budi melihat bahwa usaha bakso tersebut tuh lumayan menjanjikan gitu. Seperti yang mereka pikirin itu, komplek tersebut tuh belum ada yang jualan bakso. Nah, sementara orang-orang komplek tuh suka makan bakso. Terus Bu Siti dan Pak Budi juga lihat Pak Anwar itu orang yang jago masak gitu. Akhirnya mereka berdua tuh mau berinvestasi. Bu Siti memberikan modal 3 juta dan Pak Budi 7 juta. Kita bisa lihat struktur kepemilikan modalnya bakso Pak Anwar sebagai berikut. Pak Budi kan dia nyumbang 7 juta, jadi kepemilikannya sekitar 47%. Pak Anwar, dia punya modal 5 juta kan tadi, jadi kepemilikannya sekitar 33%. Sementara Bu Siti itu sisanya ya, dia kepemilikannya 20%. Total 15 juta atau 100% dan mempunyai 3 pemegang saham. Jadi kalau misalnya perusahaannya sudah berjalan dan mencatatkan laba bersih, porsi keuntungan yang didapat disesuaikan sama modal yang diinvestasikan. Misal, bulan ini laba bersih perusahaan bakso Pak Anwar itu sebesar 6 juta. Nah, kita bagi. Pak Budi dapatnya 0,47 dikali 6 juta sama dengan 2.820.000. Pak Anwar 0,33 dikali 6 juta sama dengan 1.980.000 rupiah. Bu Siti 0,2 dikali 6 juta sama dengan 1.200.000. Totalnya 6 juta. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti, kan Pak Anwar dia ngelola bisnisnya. Dia bikin bakso, dia yang jualan. Kok untungnya lebih besar Pak Budi yang cuma ngasih modal doang gitu. Jadi ini tuh jawabannya 6 juta kan merupakan laba bersih perusahaan. Laba bersih didapatkan dari penjualan bakso Pak Anwar setelah dikurangi biaya, beban, biaya bunga gitu dan pajak. Nah, untuk gaji karyawan yang diberikan kepada Pak Anwar sudah dikurangi di beban. Mungkin pada akhirnya memang Pak Anwar mempunyai pendapatan lebih besar karena dia sebagai pihak yang mengelola bisnis dan juga sebagai pemilik perusahaan. Muncul lagi nih pertanyaan, emang bisa ya dia sebagai pihak yang mengelola bisnis, dia juga mempunyai saham perusahaannya? Nah, jawabannya tentu bisa. Kita lihat di perusahaan TBK, beberapa direktur mempunyai saham perusahaannya tersebut. Walaupun porsi kepemilikannya itu nggak sebesar Pak Anwar yang sampai 33%. Terus contoh lain dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham,
Jadi nih, laba bersih itu kan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau disimpan dalam laba ditahan. Misalnya, laba bersih itu dipakai buat ekspansi perusahaan. Jadi, laba bersih itu bisa dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau disimpan dalam bentuk laba ditahan. Misalnya, laba bersih dipakai buat ekspansi perusahaan. Nah, kalau dalam RUPS itu, Pak Budi sama Bu Siti tuh pengennya laba bersih dibagikan semuanya. Tapi Pak Anwar pengennya 50% dari laba bersih disimpan aja buat ekspansi bisnis, yaitu nambah tempat bakso Pak Anwar di kompleks sebelah. Maka, pengambilan keputusan itu dilihat dari porsi kepemilikan terbanyak. Karena Bu Siti dan Pak Budi kalau digabungkan menjadi 67%, maka laba bersih tersebut dibagikan 100% kepada pemegang saham. Karena hak suara Pak Anwar kan cuma 33% aja, maka dia harus menerima dari hasil RUPS tersebut. Begitupun sebaliknya ya. Jadi, jumlah kepemilikan terbanyaklah yang akan menjadi pengambil keputusan bisnis. Nah, pada contoh, Pak Anwar itu, bakso Pak Anwar, merupakan perusahaan privat atau private company, di mana laporan keuangannya itu bersifat tertutup. Hanya mereka bertiga lah yang tahu. Tidak seperti perusahaan TBK yang dimana semua orang itu bisa lihat, semua orang bisa baca. Contohnya nih, PT Unilever Indonesia Tbk. Walaupun aku tuh nggak punya sahamnya Unilever, tapi aku tetap bisa baca laporan keuangannya. Jadi ada dua jenis saham. Yang pertama itu tadi yang kita kasih contoh, private company, dan ada juga perusahaan yang TBK yang terdaftar di IDX yang tentunya kalian bisa beli sahamnya. Masing-masing juga ada plus minusnya, dimana kalau mau investasi pada private company harus ada akses dulu kan. Misal kita tahu perusahaan tersebut tuh mau buat bisnis dan butuh investor. Mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu. Kayak tadi kan, Pak Anwar mau buka usaha bakso. Yang tahu cuman Bu Siti dan Pak Budi kan, yang tinggal di komplek itu. Aku nih Mila yang tinggal di komplek yang lain, belum tentu kan tahu bahwa Pak Budi itu mau buka usaha bakso gitu. Berbeda dengan perusahaan yang TBK, dimana ketika dia mau ekspansi dan menambah lembar saham beredar, maka diumumkan secara publik. Kita juga bisa dengan mudahnya membeli atau menjual saham yang telah kita beli yang bersifat liquid. Ada harga saham yang bisa kita lihat di jam bursa yang berfluktuatif. Kadang suatu saham itu naik sangat tinggi gitu. Ada pula kadang sebaliknya, sahamnya turun gitu. Selain itu juga, private company buat berinvestasinya tuh membutuhkan modal yang tidak sedikit pastinya. Berbeda dengan perusahaan yang TBK, di mana minimum belinya itu kan 1 lot atau 100 lembar saham. Banyak perusahaan TBK yang mempunyai harga saham di bawah 1.000. Artinya, kalau harganya 1.000 dikali 100 lembar sama dengan 100.000 kan? Jadi hanya dengan 100.000 aja, kita tuh sudah bisa menjadi bagian atau investor dari perusahaan yang kita beli. Dan kita juga bisa mengikuti RUPS perusahaan. Walaupun misalnya kepemilikan kalian cuma 0,0009% gitu kan. Tapi kalian bisa gitu menjadi bagian dalam RUPS perusahaan tersebut. Dan kenyataannya banyak juga perusahaan yang mempunyai harga saham di bawah 500 bahkan 100, tapi laporan keuangannya tuh sangat baik. Ini berikut aku kasih gambaran ya, walaupun nanti bakalan dibahas secara lebih detail pada part-part berikutnya. Nah, ini
Dulu Antam pernah nyentuh di bawah Rp400 per lembarnya. Begitupun dengan Bank Artos, dan kita lihat sudah naik sangat besar sekali kan. Nah, tapi perusahaan TBK itu kalian juga harus lebih memperhatikan lagi analisis fundamentalnya. Karena bisa jadi adanya manipulasi harga saham. Misal harga saham banyak dipermainkan bandar, selain itu juga adanya sebuah berita palsu yang sengaja diposting untuk membuat kebingungan investor gitu. Kadang euforia, kadang juga greedy gitu. Buat private company dan perusahaan TBK, sebaiknya kalian tuh harus bener-bener perhatiin seperti pihak yang mengelola bisnisnya, seperti apa, karakteristiknya, lihat CGC-nya, gimana cara pemimpin tuh ngambil sebuah keputusan dan seberapa cepat dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan menjadikan sebuah masalah menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, mungkin sekian video pada part pertama yang membahas apa itu saham. Jadi udah sangat jelas ya bahwa saham itu bukan gambling, dimana saham itu merupakan sebuah bisnis gitu. Ada bisnis realnya kan, walaupun perusahaannya TBK, kita belinya online, tetap aja Unilever jualan odol gitu, Unilever jualan sabun, ICBP jualan Indomie, dan lain-lain. Produknya ada, walaupun kita belinya secara online gitu, walaupun kita lihat harganya, pergerakannya naik turun berdasarkan candlesticknya, berdasarkan supply demand, dan terlihat mirip seperti yang lain, tapi saham itu merupakan sebuah bisnis. Konsepnya itu sama seperti pemegang saham baksonya Pak Anwar gitu, sama-sama pemegang saham. Bedanya, bakso Pak Anwar merupakan perusahaan privat dan perusahaan yang ada di IDX itu merupakan perusahaan-perusahaan yang TBK. Semoga dapat terjawab dan memberikan kejelasan tentang apa itu saham. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time.